warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak Ahmad Rum Firdanto selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan juga yang kami hormati kepada Saudara Rusdi Turin selaku Ketua Hima Prodi Ekonomi Syariah, dan yang kami hormati pula kepada Bapak Heri Cahyo Bagus Setiawan selaku pemateri sore hari ini, yang selalu kita tunggu materi dan ilmu-ilmu yang kita tunggu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya serta mengajarkan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sampai detik ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat haylati adrikni ya Rasulullah. Ketiga kalinya untuk pada sore hari ini kita telah akan melaksanakan untuk kegiatan Hima Prodi Ekonomi Syariah, yaitu Cangkruan Ekonomi Kemasyarakatan Jilid 3 dalam tema menggali potensi Ramadan, perspektif ekonomi dan religi. Yang mana pada sore hari ini untuk Jilid 3 ini akan dibantu oleh beliau Bapak Heri Cahyo Bagus Setiawan. Namun sebelum itu, dari tidak lama-lama akan saya langsung membacakan CV dari beliau selaku pemateri pada sore hari ini. Untuk yang bertugas share screen kita sekarang untuk ikuti dari beliau. Oke, teman-teman bisa dilihat ya semuanya di share screen-nya. Nama beliau yakni Heri Cahyo Bagus Setiawan. Beliau adalah Ketua Koperasi Agrobisnis Mukmin Mandiri PP Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo. Beliau lahir pada tanggal 18 September 1990. Beliau juga adalah Dewan Pengurus Yayasan Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga meraih gelar Master of Science in Marketing Universitas Erlangga, dan juga beliau juga di Sidoarjo mendirikan Koperasi Agrobisnis Mukmin Mandiri, pakar kewirausahaan sosial Islam dan ekonomi pesantren yang sering diundang ceramah tentang pengembangan kemandirian ekonomi pesantren baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah Indonesia. Beliau juga dewan pakar di beberapa universitas pengusaha, aktif mengajar sebagai dosen entrepreneurship di PTN atau PTNS di Surabaya, penulis buku dan pencetak lagu. Saat ini beliau juga menempuh pendidikan doktoral ilmu manajemen di Universitas Erlangga Surabaya dengan konsentrasi riset socio-islamic entrepreneurship dan leadership pesantren. Untuk formal education-nya, beliau untuk S1-nya dan S1 ini beliau mengambil di UINSA Surabaya pada tahun 2008. Untuk S2-nya di Master of Science in Management Economic and Business Faculty Erlangga University pada tahun 2013, dan pada tahun 2019 sampai sekarang beliau masih aktif di S3 Manajemen Universitas Erlangga. Semoga dilancarkan untuk S3-nya untuk untuk pengalamannya dan kerja dan juga organisasinya. Beliau sebagai Ketua Koperasi Agrobisnis Mukmin Mandiri Jawa Timur mulai 2016 sampai sekarang. Selanjutnya juga beliau Dewan Pengasuh Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, Pesantren Agrobisnis dan Industri,
beliau juga Dewan Pendiri Asosiasi Pesantren Entrepreneurship Indonesia atau disingkat API. Ayo udah diklik-kliknya 2021 sampai sekarang, dan juga Direktur PT Berkat Bukmin Mandiri. Ayo diklik-kliknya bos. 2015 sampai present sekarang, dan juga Direktur LEPKISS dari Lembaga Penelitian dan Penerbit mulai 2015 sampai sekarang, Wakil Ketua Umum Kerjasama Dewan UKM Indonesia atau ICPSSB, International Council for Small Business Provinsi Jawa Timur 2021 sampai sekarang, dan juga Dewan Pakar DPD BIN 2012 sampai sekarang, Ketua FUKJ atau disingkat dikeluarkan dari Forum Urusan Kopi Jawa Timur dimulai dari 2012 sampai sekarang, juga Dewan Kopi Jawa Timur atau Kopi 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ampel Surabaya dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang, dan juga beliau adalah Direktur Mitra Solution Consulting atau MSC dimulai dari 2020 sampai sekarang, dan juga beliau adalah Dewan Pengurus Wilayah HBS Jatim Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Nah, itu beliau dimulai dari 2019 sampai sekarang. Sama antar lembaga IKPI Provinsi Jawa Timur atau Ikatan Berhenti Indonesia 2016 sekarang, DPD Jawa Timur Gabungan Eksportir dan Industri Kopi Jawa Timur 2019 sekarang, DPP Asosiasi Distribusi dan Logistik Indonesia dari 2016 sekarang. Beliau juga aktif di kepenulisan ini sebagai penulis buku-buku motivasional dan buku-buku kewirausahaan, diantaranya juga Capital Building for Economy, dan banyak sekali dari karya-karya beliau. Mungkin bisa dilihat di share screen. Selanjutnya beliau juga aktif sebagai pembicara dan trainer baik di organisasi pemerintah, swasta maupun kampus. Dan juga beliau sebagai pengasuh kuliah minggu sore atau disingkat sebagai kumis di channel YouTube Bukmin Official. Selanjutnya untuk CV dari beliau juga menjadi praktisi bisnis dan akademisi di FEBI atau Economic dan Business Faculty, seiring secara langsung dengan para ilmuwan berbisnis dan eksekutif muda dalam komunitas belajar, mendirikan lembaga penelitian LEPKISS, melakukan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis, melakukan penelitian bersponsor, membuka sekolah bisnis berbasis entrepreneur di PP Bukmin Mandiri di pusatnya. Nah, di sini juga beliau sebagai pembicara seminar dan workshop di berbagai acara awarding dan conference baik di lingkungan industri dan di universitas, berinteraksi secara langsung dengan audiens bisnis dan akademisi. Beliau juga aktif di berbagai organisasi profesi bisnis nasional dan internasional dan forum ilmuwan universitas, mengikuti pameran bisnis regional, nasional, dan internasional. Berinteraksi secara langsung dengan buyer lokal dan luar negeri, baik bersifat B2B, business to business, maupun B2C, business to consumer. Selanjutnya ini bisa dilihat juga beliau juga aktif sebagai pegiat atau penulis kolom di berbagai platform, entah itu di kolom majalah, sosial media, Facebook dan YouTube, marketing, enterprise, dan juga consumer preference, dan juga product disposition dan marketing strategy. Nah, itu bisa dilihat di screen-nya. Selanjutnya, nah, mungkin yang ingin mengetahui lebih lanjutnya dari CV yang begitu banyak pengalaman dari beliau, dan juga alhamdulillah juga beliau sampai sekarang ini masih aktif di S3-nya, semoga dilancarkan ya. Kita doakan untuk beliau bisa dilancarkan untuk S3-nya, dan juga bisa kalau ingin bertanya-tanya secara langsung pada beliau bisa langsung mengkontak beliau di emailnya heri.bukminmandiri@gmail.com atau via WhatsApp bisa dilihat 081231711169. Saya ulang lagi, mungkin barangkali untuk ingin menyimpan nomor beliau, WhatsApp beliau,
Nah, ini di 08123171111169 atau bisa di Facebook dengan nama akun Heri CBS atau Instagram @HeriCBS atau Twitter @HeriCBS atau di itu @HeriCBS atau bisa secara langsung bisa lihat di akun YouTube-nya yakni yang bernama Mukmin TV Official. Bisa di-subscribe dan like dan bisa di-share. Terima kasih, mungkin itu beberapa pengalaman yang bisa tertera di search CV dari pemateri untuk sore hari ini, Bapak Heri Cahyo Bagus Setiawan. Agar tidak lama-lama mungkin kepada beliau untuk bisa menyampaikan untuk mengisi cangkruan ekonomi kemasyarakatan jilid 3 yang bertema menggali potensi Ramadan, perspektif ekonomi dan religi. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri Bapak Heri Cahyo Bagus Setiawan. Tepat waktu dan tepat kami persilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Yahya. Saya akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman bisa di mute ya. Oke, Mas Yahya, terima kasih. Saya senang sekali ya, walaupun diskusi cangkruan gitu ya, tetapi masih ada yang disambi-sambi gitu. Jadi ada yang disambi dengan mengajari anak mengaji, baca Quran, tilawah. Mudah-mudahan nanti mendapat barokah bulan suci Ramadan. Oke, Mas Yahya dan teman-teman semua, pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Yahya selaku Wakil Ketua Hima dan juga kepada seniornya kemarin Mas Fahim. Ya, Mas Fahim ke rumah ya. Lalu ya kita berdiskusi membicarakan tentang ekonomi di bulan suci Ramadan dan sampai pada akhirnya kita berdiskusi secara virtual pada sore hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Haji Ahmad Rum Fitrianto MA ini selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat, panjang umur, diberikan kekuatan dalam memimpin menggerakkan organisasi di organisasi program studi Ekonomi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada yang saya hormati dan kita banggakan bersama-sama Mas Ketua Hima dan Wakil Ketua Hima beserta seluruh jajaran pengurus Hima, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya. Mas Yahya dan teman-teman semua yang saya banggakan. Bersyukur saya bisa bersilaturahim kembali pada kesempatan sore hari ini untuk bersama-sama kita diskusikan, bersama-sama kita merenung, bersama-sama kita akan menggali banyak hal terkait dengan potensi yang ada di bulan suci Ramadan. Mas Yahya, mohon izin bisa saya share screen? Oke, monggo. Kalau mungkin bisa dibantu dari teman-teman sudah bisa. Saya belum bisa karena ada host disabit, jadi belum hanya host ini yang bisa share screen. Mungkin teman-teman bisa beliau ke teman-teman tadi. Ya, oke.
mungkin saya akan kirim ya. Mungkin saya akan kirimkan materi di WhatsApp ya, Mas Yahya ya. Ini sampun jenengan jadi bos. Sudah bisa. Oke, saya coba share screen. Oke, Mas Yahya, saya bisa melanjutkan kembali ya. Sampai mana tadi saya menyampaikan terkait dengan bagaimana nanti kita akan mendiskusikan teman-teman semua. Kita akan belajar bersama-sama. Anggap aja ini adalah tadarus, ya. Jadi tadarus ini pada hari ke-28, insya Allah malam ini menjadi malam ke-29 di bulan suci Ramadan. Mas Yahya dan teman-teman semua yang saya banggakan, bulan suci Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang luar biasa. Nanti saya akan sampaikan bagaimana potensi yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu, bahwa Ramadan itu tidak hanya menampilkan aspek ritual, tetapi ada nilai ekonomi yang bisa kita gali. Dari nilai itulah kemudian kita bisa berdaya pasca Ramadan. Ini yang paling penting. Jadi ada beberapa potensi dan tidak hanya sedikit ya, tapi potensinya sangat besar untuk bisa kita gali, dan banyak sekali yang nantinya akan bisa kita gali. Namun tadi sudah disampaikan oleh Mas Yahya terkait kurikulum vitae, itu sudah terlalu panjang lebar, banyak sekali yang disampaikan. Nah, materi kita pada diskusi sore hari ini cangkruan ya. Mungkin Mas Yahya mohon izin, karena ini adalah modelnya adalah cangkruan. Saya akan memberikan materi singkat ya, materi pengantar secara singkat, tetapi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dan kita akan lebih banyak ditanya jawab begitu ya. Jadi ada dialog, ada diskusi, semua terlibat dalam diskusi cangkruan ini. Jadi tidak hanya saya yang menyampaikan, tetapi nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Namanya juga nyangkruk ya Mas Yahya ya. Nyangkruk itu ya cangkruan, ngobrol ngalor ngidul, tetapi insya Allah ada manfaatnya. Jadi namanya nyangkruk yang produktif. Jadi materi kita teman-teman peserta ya kuliah pada cangkruan ekonomi sore hari ini, kita adalah materinya terkait dengan menggali potensi Ramadan. Jadi potensi Ramadan itu digali dengan perspektif ekonomi dan perspektif religi. Materi ini muncul pada saat saya berdiskusi dengan Mas Yahya, ya Mas Yahya ya. Muncul, kemudian pada saat di rumah saya punya pikiran bahwa kita akan mendekati akan mendekati yang namanya Lebaran, sehingga menarik kalau kita gali potensi selama kita menjalankan Ramadan itu, dan kemudian bagaimana kemudian kita lihat dari aspek ekonomi. Teman-teman sekalian, sebagai gambaran singkat tadi sudah disampaikan oleh Mas Yahya bahwa salah satu aktivitas saya ini ya yang ngawulo kepada masyarakat, hormat khidmat kepada masyarakat, kepada santri gitu ya, kepada teman-teman masyarakat sekitar bahwa kami ada di pondok pesantren. Pesantren kami ini jadi salah satu pesantren yang konsen sekali dengan dunia entrepreneur, jadi dengan dunia perdagangan. Pesantren yang tidak hanya tafakur fiqhin, tetapi pesantren kami mencoba untuk mengimplementasi tidak hanya mengerti tentang agama, tetapi juga tafakur tijarah. Jadi mengerti aspek perdagangan yang kita disebut dengan al-ikhtisar. Jadi kita mengenal tentang ekonomi. Nah, ini yang kemudian kita bangun di pesantren, dan visi misi kami adalah mencetak para santri menjadi tahfidzul Quran yang pedagang, atau yang pedagang pengusaha yang tahfidzul Quran. Jadi ini yang menjadi gambaran singkat bahwa
pesantren kami juga mengajarkan ilmu agama, tetapi kita berikan keterampilan. Yang keterampilan itu adalah berorientasi pada ekonomi, berorientasi pada produktivitas, berorientasi pada entrepreneurship, sehingga langkah-langkahnya adalah kegiatan-kegiatannya adalah mengaji sambil berdagang, menghafal Quran sambil berwirausaha. Ini yang kemudian menjadi konsen kami untuk bisa menghasilkan lulusan tidak hanya menjadi imam masjid, tetapi menjadi imam masjid yang pengusaha, menjadi pengusaha yang memiliki value. Apa value-nya? Bisa jadi imam sholat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini sebagai gambaran singkat dan masuk pada materi kita hari ini akan membicarakan terkait dengan bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah sebuah bulan yang di situ terdapat sebuah momen. Jadi momen untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian kita bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang bisa memberikan sinyal kepada kita untuk kita menggali potensi yang ada, untuk kemudian kita bisa merenung dan kemudian kita sadar bahwa bulan suci Ramadan ini adalah menjadi bulan evaluasi bagi kita. Sudah sejauh mana 1 tahun ini kita melakukan aktivitas hidup di dunia ini, sehingga bulan suci Ramadan ini menjadi sinyal kita untuk terus meningkatkan kualitas iman kita dan kualitas takwa kita kepada Allah, untuk kemudian kita bisa hidup yang lebih hidup. Nah, jadi hidup yang lebih hidup itu ya yang urepe wong menungso itu, manusia itu hidup selalu sadar bahwa diawasi oleh Gusti Allah. Orang yang selalu diawasi oleh Tuhan, yang diawasi oleh Allah, maka langkahnya insya Allah menjadi langkah yang berpikir bahwa saya harus berbuat yang benar. Ini singkat saya melihat bulan suci Ramadan itu adalah sebuah bulan yang memiliki potensi yang luar biasa, dan potensi itu adalah potensi yang bisa mengantarkan kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, untuk bisa lebih produktif. Dan tentu dari aspek ekonomi kemudian kita akan gali dan kita akan diskusikan bersama-sama. Namun pada dasarnya bahwa potensi Ramadan, pada diskusi sore hari ini saya ingin mengambil sebuah motivasi di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi saya ingin memotret sebuah doa yang setiap hari minimal 5 kali kita panjatkan, adalah kita minta di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Sehingga bulan suci Ramadan ini adalah sebuah momentum kita untuk kita jadikan sebuah motivasi bagaimana kita setiap hari sebagai umat Islam melakukan sholat 5 waktu, minimal kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Teman-teman semuanya, tentu kalau kita melihat potensi Ramadan, ada 2 landasan penting yang harus terinternalisasi pada kita, diri kita sebagai umat Islam, sebagai umat manusia, bahwa saya melihat ada 2 landasan yang harus terinternalisasi. Yang pertama adalah landasan spiritual. Apa landasan spiritual itu? Adalah landasan yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang diambilkan dari hadis. Nah, ada landasan ini kemudian, coba kalau kemudian kita berlandaskan sebuah spiritual, kemudian kita tengok pada sebuah hadis-hadis yang diriwayatkan, yang sahih, yang bisa menjadikan semangat bagi kita untuk bisa hidup, tentu kita akan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Misalnya bahwa umat Islam pada saat bulan suci Ramadan, kita ini dituntut untuk bisa lebih kuat. Sebab kalau kita di bulan suci Ramadan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita kalau tidak kuat, maka kita akan
ambruk, ekonomi kita jatuh, secara psikis kita akan tidak bisa melakukan apa-apa. Maka salah satu yang menjadi dasar kita untuk bisa bangkit itu adalah kita melihat apa motivasi spiritualitas kita, bahwa perintah Al-Quran dan beberapa hadis itu sudah menyampaikan bahwa seorang mukmin yang kuat akan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi al-mukminul qawiyyu khairul ahabbu ila Allahi min al-mu'min. Jadi bulan suci Ramadan jangan enak-enak, tapi kita harus bisa menjadi manusia yang kuat, sebab manusia yang kuat, muslim yang kuat, mukmin yang kuat akan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Makanya ini yang menjadi dasar sebelum kita menggali potensi-potensi Ramadan dengan mengambil motivasi doa kita setiap hari yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ini yang menjadi satu dasar bagi kita untuk kita bisa menggali. Sebelum menggali kita harus punya dasar landasan dari sisi spiritual dan dari sisi profesional. Dari sisi landasan profesional tentu kita akan menginginkan yang namanya sustainability, ada yang disebut dengan organizationality. Jadi tentu kita tidak pernah berharap bahwa bisnis atau ekonomi keluarga yang kita bangun itu stagnasi pada saat bulan suci Ramadan. Sedangkan di bulan suci Ramadan kita ini diperintahkan yang namanya zakat. Kemudian kita diperintahkan untuk berbagi. Ada aspek sosial di dalam bulan suci Ramadan. Manusia kita akan dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sosial dan ibadah ekonomi. Salah satunya adalah mengeluarkan zakat. Nah ini kalau mengeluarkan zakat lalu kemudian ekonomi kita lumpuh dan kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki sustainabilitas dalam menghasilkan sumber budi-budi ekonomi, maka kita tidak akan bisa dan kita akan mungkin bisa membayarkan zakat, tetapi kita akan dalam kondisi kesulitan. Nah, orang yang dalam kondisi kesulitan lalu kemudian membayarkan zakat sama-sama dua hal yang wajib. Zakat fitrah itu kan diberikan dikeluarkan hanya satu kali dalam satu tahun, hanya dalam satu kali, dan itu kalau satu kali aja kita nggak bisa, maka kita akan menjadi orang yang selamanya akan merenungi nasibnya. Nah, karena itu kita harus bisa kuat, kokoh dan bangkit. Nah, pertanyaan sekarang, apa Pak potensi yang bisa kita gali dari si aspek ekonomi? Yang pertama adalah bahwa bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita untuk melihat sebuah opportunity. Jadi kita diajarkan di bulan suci Ramadan itu untuk fokus. Jadi Ramadan mengajarkan kita pada satu konsentrasi yang biasa disebut sebagai fokus. Apa maknanya? Fokus pada entrepreneur. Apa fokus entrepreneur itu adalah kita Ramadan ini ternyata mengajarkan kita untuk bisa fokus. Apa yang dimaksud dengan fokus? Fokus itu adalah kita dihadapkan dengan realitas bahwa di bulan suci Ramadan banyak sekali masyarakat kita itu yang kebutuhannya itu luar biasa, sehingga apa yang menjadi kebutuhan itulah yang harus kita fokuskan. Jadi Ramadan ternyata mengajarkan kita untuk bisa fokus menjual, memperdagangkan, melakukan aktivitas ekonomi yang itu menjadi banyak diminati oleh masyarakat. Jadi kalau tidak, Ramadan mungkin tidak akan bisa fokus. Sehingga Ramadan saya maknai adalah bulan yang mengajarkan kita menjadi manusia yang fokus. Kalau pedagang maka dia akan tergerak untuk bisa fokus produk-produk apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat selama bulan suci Ramadan. Nah, apa yang menjadi kebutuhan itulah yang kemudian kita harus bisa sasar dan kita harus fokus. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, potensi ekonomi yang bisa kita gali adalah bahwa bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita, ya, mengedukasi kita bahwa kita itu harus punya prinsip. Kita harus berpikir yang simplistik dan terbuka untuk melihat sebuah peluang usaha atau peluang berusaha. Jadi Ramadan ini
betul-betul mengajarkan kita pada kita untuk berpikir itu yang simplistik. Apa simplistik itu? Ya berpikir yang simple tetapi marketable. Ada dua istilah yang berbeda. Ada simplistik dan marketable. Kenapa saya maknai sebagai bulan yang mengajarkan kita berpikir simplistik dan marketable, terbuka untuk melihat sebuah peluang berwirausaha? Karena pada saat bulan suci Ramadan inilah menjadi kesempatan yang baik kita untuk gambling, untuk kita berspekulasi, untuk kita bisa melakukan testering produk-produk yang kita munculkan, menjadi langkah awal kita untuk kita bisa tumbuh secara ekonomi setelah bulan suci Ramadan. Jadi pada saat Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui bersama, banyak sekali bermunculan yang namanya wirausaha baru. Wirausaha baru yang diawali dari kelas menengah kecil. Kenapa? Dia berpikir simplistik, simple tetapi marketable. Ramadan adalah potensi yang bisa kita gali adalah kita harus bisa belajar bagaimana berpikir yang seperti itu tadi. Jadi seorang yang cerdas pada saat bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan sebuah sinyal bahwa Ramadan ini adalah bulan yang bisa mengedukasi kita untuk kita bisa jeli dalam melihat peluang berwirausaha. Contohnya apa? Bazar sore hari yang dilakukan oleh masyarakat kita. Itu kan menjadi satu potret putaran ekonomi yang cukup bagus. Kemudian kalau kita melihat itu adalah putaran ekonomi yang bagus dan kita melihat ada opportunity untuk kita tangkap menjadi sebuah usaha, maka kita akan sulit. Sebab Ramadan ini adalah langkah awal kita untuk menuju pasca Ramadan, bahwa kita ini akan dilatih oleh Ramadan untuk menjadi pengusaha yang tangguh, untuk menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, untuk menjadi pelaku usaha yang tangguh. Sebab pada saat bulan suci Ramadan itu teman-teman harus punya pikiran bahwa pada saat bulan suci Ramadan setiap produk apapun pasti seakan-akan kayak lagi berjuang. Tadinya sulit untuk berpikir saya mau berusaha apa, tetapi pada saat bulan suci Ramadan kita diberikan rangsangan-rangsangan dan diberikan stimulus-stimulus dari perilaku masyarakat kita, perilaku konsumsi masyarakat kita yang begitu tinggi, permintaan yang macam-macam tadi itu, sehingga kita bisa tumbuh rasa ingin menjadi orang yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, inilah potensi bulan suci Ramadan kalau kita maknai sebagai sebuah peluang untuk kita bisa bangkit, dan kita bisa tumbuh, untuk kemudian kita bisa melangkah pasca Ramadan. Maka saya yakin pasca Ramadan orang yang bisa menggali potensi dua hal itu, yang pertama fokus, dan kemudian yang kedua adalah berpikir yang simplistik, kemudian kita terbuka dan orang berusaha untuk berwirausaha itu, saya yakin pasca Ramadan pasti dia akan terbiasa menjadi seorang pengusaha, minimal terbiasa menjadi pedagang, minimal terbiasa menjadi reseller. Sebab jiwa perdagang dan jiwa pengusaha itu lahir dari jiwa salesmanship. Jadi jiwa penjual, jiwa pedagang itu harus dimunculkan. Nah, Ramadan adalah momen yang paling baik untuk bisa kita gali potensinya, untuk kita bisa mendapatkan satu keberkahan. Lalu yang ketiga, potensi ekonomi yang ada pada bulan suci Ramadan ini adalah potensi yang mereorientasi, ya, mengajarkan kita untuk kita bisa mereorientasi segmen pasar. Nah, apa segmen pasar itu? Segmen pasar itu adalah sekelompok, ya, sekelompok masyarakat, sekelompok orang, sekelompok individu, sekelompok kumpulan orang-orang, itu namanya segmen. Nah, apa Pak yang bisa digali dari aspek ekonomi untuk bulan suci Ramadan? Yang ingin saya sampaikan adalah poin yang ketiga ini adalah bahwa bulan suci Ramadan ini bisa melahirkan cikal bakal. Nah,
ini nih bagi pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang ya, mahasiswa yang belajar wirausaha, mahasiswa yang sudah punya usaha, yang sudah punya bisnis, maka bulan suci Ramadan ini teman-teman boleh melihat sebagai sebuah momentum yang baik untuk bisa melahirkan cikal bakal produk bisnis itu berorientasi pada segmen muslim. Yang tadinya tidak menyukai perdagangan busana muslim, pada saat Ramadan melihat bagusnya potensi umat Islam kita, potensi masyarakat muslim kita yang berbondong-bondong untuk membeli pakaian busana muslim, maka orang yang cerdas melihat Ramadan sebuah peluang, maka dia akan memunculkan sebuah produk yang menjadi kebutuhan umat Islam. Nah, inilah yang kemudian saya sebut sebagai reorientasi segmentasi pasar. Apa Pak contoh yang lain? Yang lainnya ada pada saat bulan suci Ramadan, kita sering dihadapkan di layar televisi kita, di handphone kita, sebuah iklan yang luar biasa, yang saya juga banyak belajar dari iklan. Misalnya ya, kalau saya boleh sebut merek produk Promak itu selalu hadir di bulan suci Ramadan dengan memberikan catatan materi iklan yang sangat penting. Minumlah pada saat berbuka dan pada saat sahur. Ini luar biasa. Dengan begitu kemudian umat Islam, dengan begitu kemudian kita sebagai masyarakat muslim melihat bahwa produk Promak ini adalah produk yang religi, seakan-akan religi, sebab memberikan edukasi agar ibadah kita di pagi sampai sore hari itu, ibadah puasa kita pagi dan sore hari itu tetap nyaman dan tidak merasakan kembung, maka minumlah Promak. Seakan-akan ini memberikan sebuah nilai bagi kita bahwa Promak itu adalah produk yang layak dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, disinilah yang kemudian saya sebut mereorientasi dari yang tadinya tidak terpikirkan untuk menyasar segmen muslim pada saat Ramadan, mereka lalu merubah materi iklannya menjadi menyasar segmen umat Islam, menyasar segmen masyarakat muslim. Ini luar biasa. Sehingga saya katakan bahwa bulan suci Ramadan ini ada banyak sekali potensi selain tadi mengajarkan kita fokus untuk menjual produk apa saja yang menjadi kebutuhan dan yang paling laris di masyarakat kita. Lalu yang kedua adalah potensinya, yang kedua adalah bahwa Ramadan adalah mengedukasi kita untuk berpikir yang simplistik dan terbuka melihat peluang usaha. Lalu yang ketiga adalah bulan suci Ramadan ini memiliki potensi untuk kita bisa lahir sebuah cikal bakal bisnis baru atau cikal bisnis produk yang sudah ada mulai diorientasikan pada segmen muslim. Sebab kalau kita sadar dan tidak sadar, potensi pasar yang paling besar itu adalah umat Islam. 97% penduduk di Indonesia adalah umat Islam. Selebihnya adalah agama yang lain. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan produktif ekonomis dan kita lempar pada segmen pasar muslim, maka saya yakin kalau itu yang menjadi kebutuhan umat Islam pasti akan laku berjuang. Kenapa kami memperdagangkan kopi? Kita melihat kalau sampai warung kopi itu tidak ada yang tutup dan setiap pertumbuhannya setiap hari itu tambah, maka bisnis kopi itu pasti akan terus sustainable. Ya, ini tadi saya sebut sebagai landasan profesional. Jadi ada landasan profesional kalau kita mau menangkap sebuah potensial, apalagi di bulan Ramadan. Nah, lalu kemudian potensi yang keempat ini adalah melahirkan jejaring ekonomi. Ini penting. Jadi kalau tidak ada Ramadan, saya yakin tidak akan muncul jejaring ekonomi baru. Apa Pak yang dimaksud dengan jejaring ekonomi baru? Jejaring ekonomi baru itu adalah jejaring kita untuk bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi yang pedagang, maka di bulan Ramadan akan dipertemukan dengan orang-orang baru yang itu bisa menjadi target pasar. Nah, ini yang saya sebut sebagai jejaring ekonomi baru. Siapa tahu silaturahim Mas Yahya
ya nggak usah jauh-jauh nih, silaturahim Mas Yahya datang ke rumah, ini kan silaturahim. Lalu kemudian dari hasil silaturahim lahirlah sebuah jejaring ekonomi baru. Minimal kalau belum bisa menciptakan ekonomi baru, itu adalah bisa melahirkan forum diskusi tentang ekonomi. Nah, ini yang saya sebut sebagai bahwa bulan suci Ramadan ini mengantarkan kita untuk bisa melahirkan sebuah jejaring ekonomi baru. Lalu yang terakhir pada perspektif ekonomi, ya potensi Ramadan, kita melihat bahwa ada spirit baru dan praktik-praktik filantropi yang berbasis ekonomis dan politik. Ini yang bisa kita gali, bahwa ada spirit baru yang tadinya tahun lalu itu sebagai penonton, sebagai konsumen, ya sebagai masyarakat yang membeli produk dari pengusaha. Tapi pada saat bulan suci Ramadan, dia mendapati sebuah pengalaman bahwa betapa indahnya orang melakukan aktivitas ekonomi, betapa indahnya orang yang menghitung bati, menghitung penghasilan, menghitung keuntungan dari hasil perdagangan itu. Lalu kemudian pada masuk bulan Ramadan tahun ini, dia kemudian bisa memulai menjadi pengusaha. Artinya bahwa bulan suci Ramadan ini selain menampilkan nilai spiritualitas ibadah kita kepada Allah, untuk kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan pada siang hari, kita tadarus dan melakukan sholat tarawih pada malam hari, ternyata ada potensi ekonomi yang bisa kita gali, yaitu adalah potensi ekonomi yang bisa melahirkan wirausaha. Itu dari aspek perspektif ekonomi. Lalu kemudian kalau kita melihat dari perspektif yang agama, perspektif religi, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada semua, bahwa kembali lagi apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa bulan suci Ramadan ini akan menjadi sebuah momentum kita untuk kita bisa meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah. Jadi ada ibadah ilahiyah, jadi ibadah yang kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan, kita melakukan sholat tarawih yang ini langsung ibadah kita langsung kepada Allah. Dan inilah yang kemudian saya sebut sebagai sebuah perspektif yang bisa kita gali. Potensi Ramadan itu adalah untuk bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah dari sisi perspektif religi adalah kualitas hidup. Ya, jadi profesional. Jadi dengan bulan suci Ramadan ini, orang yang semakin tinggi, orang yang semakin meningkatkan kualitas ibadahnya, maka dia akan sadar bahwa betapa pentingnya dia hidup dalam bingkai beragama, dalam bingkai keislaman. Luar biasa, kedisiplinan diajarkan. Ini kalau tidak bulan suci Ramadan, saya yakin ini Mas dan Mbak ini kalau jam 2, jam 3 nggak ada yang bangun. Paling-paling kalau bangun ya piece of the jur atau piece of the just ini yang membuat. Dan pada saat bulan suci Ramadan, kita mau tidak mau kita tergerak, kita otomatis terbangun pada jam itu, pada jam 2, jam 3, lalu kemudian kita melakukan aktivitas ritual. Kita sholat sambil nunggu nasinya matang, kita sholat tahajud, kita sholat malam, kita sholat hajat, ya, lalu kemudian makan sahur, dan kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, baik di rumah maupun ke masjid dan musola. Jadi Ramadan dari aspek perspektif religi mengantarkan kita untuk bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi profesionalitas itu terbangun pada saat pasca Ramadan, itu terbangun pada saat melewati proses standar di muka di bulan suci Ramadan. Ada kedisiplinan yang tadinya sebelum Ramadan itu bangunnya jam 7, jam 8. Tapi pada saat bulan suci Ramadan, kita mau tidak mau kita harus bangun pagi untuk kita makan sahur dan seterusnya. Nah, inilah yang saya sebut sebagai rangsangan untuk kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita pasca bulan suci Ramadan. Yang paling penting itu kan pasca bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga, perspektif religi ini saya
penekanannya lebih kepada mengokohkan kualitas hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita antar manusia. Nah, bagaimana untuk bisa kita menangkap bahwa Ramadan ini akan semakin memperkokoh hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia adalah lewat jalur perspektif ekonomi. Jadi perspektif ekonomi yang tadi itu bisa mengantarkan kita untuk bisa menjadi manusia yang bisa hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Ini disebut dengan hablum minallah wa hablum. Lalu yang keempat yang bisa kita gali potensi Ramadan dari perspektif religi itu adalah sunnah dan amaliyah. Ya, bahwa kita sadar betapa dahsyatnya Ramadan tadi yang mengajarkan kita kedisiplinan, mengajarkan kita untuk jeli melihat peluang-peluang ekonomi dan bisa meningkatkan semangat kita untuk bisa lebih profesional dalam bekerja setelah Ramadan, setelah pasca Ramadan berakhir. Dan dari perspektif religi inilah kita menjadi orang yang terbiasa menjalankan sunnah dan amaliyah. Jadi pengusaha yang tadinya hanya sholat duha, gitu ya, lalu pada saat bulan Ramadan kita diedukasi, kita masuk pada kawat candra di muka sholat malam. Jadi pasca Ramadan semakin meningkat amaliyah kita dan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah selain sholat duha ada sholat malam yang menjadi ritual pasca Ramadan. Lalu yang terakhir dari perspektif religi, ini saya melihat bahwa Ramadan ini potensinya sangat luar biasa yang bisa mewujudkan impian. Jadi doa itu kan impian ya. Orang kalau berdoa itu kan kadang punya mimpi, ya Allah aku pengen bangun gedung 3 lantai. Itu kan kemudian berdoa berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Kalau saya pengen hasanah di dunia ya Allah, nah, itu kan menjadi doa harapan kita. Nah, Ramadan inilah yang bisa mewujudkan doa-doa kita yang setiap hari kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu yang seringkali kita panjatkan, dan di bulan Ramadan ini insya Allah akan mewujudkan, akan bisa merealisasikan doa-doa, impian-impian yang kita panjatkan, doa kita kepada Allah pada saat suci Ramadan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua sebelum saya akhiri pengantar ini, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, Mas Yahya. Pesan yang pertama saya kepada mahasiswa ekonomi, apalagi saya lihat yang paling banyak ini adalah mahasiswa di Fakultas Ekonomi, sehingga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kalau ingin teman-teman untuk bisa secara ekonomi itu bangkit, maka ya salah satu yang harus dilakukan adalah teman-teman sudah memulai untuk melakukan aktivitas wirausaha, ya. Di antaranya kalau mau jadi pengusaha ya ada 2. Yang pertama, kalau belum punya produk ya silahkan dicari produknya, ya. Kalau belum punya maka cari produk orang lain, dan kalau bisa memproduksi sendiri adalah pakai produk sendiri, tetapi saat ini jalannya lewat produk. Lalu yang ingin saya sampaikan lagi kepada teman-teman semua bahwa mahasiswa itu adalah agen perubahan, ya. Mahasiswa itu adalah generasi yang diharapkan oleh masyarakat kita di masa yang akan datang. Maka sebagai mahasiswa jangan menjadi orang yang paling enak-enakan, ya. Jadi mahasiswa harus punya semangat dan harus berani mengambil risiko. Salah satunya adalah harus keluar dari zona yang nyaman, yang tadinya kuliah pulang kupu-kupu, ya, kuliah pulang. Coba berpikir, andai kata saya tidak kuliah pulang, saya gunakan untuk kuliah dagang. Insya Allah saya yakin itu akan mengantarkan pelajaran yang luar biasa kepada teman-teman semuanya.
supaya tidak terlalu sore, saya langsung pada Mas saya supaya tidak sore-sore lebih banyak berdiskusi ya kita nanti ya. Saya kira ini adalah pengantar dari saya, barangkali nanti kita bisa berdiskusi ya. Ini yang bisa saya sampaikan Mas saya buka sesi dialog, diskusi, tanya jawab sebagaimana cangkruan pada umumnya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang telah disampaikan dari beliau banyak potensi atau peluang yang kita dapatkan di Ramadan, dan kita ambil dari doa yang telah kita ucapkan terus dari Allah. Baik, mungkin dari beberapa materi yang kita ambil atau kita dapat dari materi pada sore ini, barangkali dari teman-teman yang ingin menanyakan atau mungkin dan bisa disampaikan beberapa materi Assalamualaikum Mas, boleh lewat SN Mas, soalnya agak panjang Mas. Oke, silakan Mas Umar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya menemukan sesuatu yang sangat anti mainstream sekali atau fenomenal, yaitu pondok mukmin mandiri. Jadi pondoknya jenengan itu kan berarti tidak hanya berorientasi pada keagamaan saja, tetapi kepada kemandirian kita berbisnis. Nah, itu cara menumbuhkan mindset, misalnya santri Pak ya, mindset seorang santri untuk dia itu bisa untuk berbisnis gitu, maksudnya mau untuk berbisnis. Soalnya kan pada kenyataannya zaman sekarang itu kan kenyataannya itu rata-rata kalau orang ya wes nak ya awak mau mondok ya mondok aja ngono untuk usaha bisnis ngono. Nah kalau ini kan pondok jenengan ini pondok yang sangat luar biasa sekali. Jadi cara menumbuhkan mindset seperti itu dan kenapa mindset tersebut itu berkembang gitu di masyarakat kita, mungkin gitu Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Umar ya. Ini luar biasa. Saya senang sekali. Jadi kita akan lebih berdiskusi ya. Pertama, saya melihat bahwa bagaimanapun seorang mukmin itu yang kuat itu pasti akan lebih dicintai oleh Allah. Yang kuat itu ya kuat ibadahnya, kuat sosialnya, termasuk kuat ekonominya. Jadi landasan spiritualnya sudah sangat jelas. Jadi mindset yang kita tanamkan kepada para santri itu adalah bahwa perintah Al-Quran sudah sangat jelas. Ya, sholat wa ita'us zakat. Jadi perintah sholat dan zakat itu di dalam Al-Quran itu diulang berkali-kali. Jadi perintah sholat dan zakat itu digandeng dan itu berkali-kali. Ini yang kemudian menjadi satu mindset yang harus tertanam kepada jiwa santri, bahwa seorang mukmin itu harus memiliki predikat yang namanya kualitas sholat dan zakat. Jadi orang mukmin ya harus sholat dan bisa membayar zakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membayar zakat kalau kita lemah dari sisi ekonomi?
Maka perintah Al-Quran yang diulang-ulang tadi yang sudah saya sampaikan itu diulang berkali-kali dalam Al-Quran menjadi sebuah mindset, menjadi sebuah landasan dasar mereka bahwa kita harus bisa menjadi orang yang unboundedness, orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya adalah kita harus menjadi seorang pedagang. Jadi entrepreneur yang kita bangun di pesantren itu bukan hanya sekedar spirit, tetapi itu dilakukan secara praktek. Nah, hasil praktek dari menjalankan usaha itu harapannya adalah satu, santri itu tidak hanya wibawa secara moral. Paham ya? Wibawa moral itu. Wibawa moral itu adalah kalau sudah santri itu di tengah masyarakat itu sudah sangat luar biasa. Manusia yang sangat wibawa secara moral. Tetapi yang seringkali terjadi itu adalah pandangan masyarakat bahwa santri itu adalah mereka anak-anak yang diletakkan pada satu tempat yang umum, kusut, lusuh, deso, tidak prospek, tidak produktif, tidak mau menerima perubahan, dan lain sebagainya, tidak terampil. Nah, keberadaan kami, pesantren Mu'min Mandiri ini adalah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pesantren itu tidak hanya tafakur fikih, tetapi juga tafakur fikih. Jadi mengembangkan aspek perdagangan. Loh, NU itu kan sama Mbak Hasim kan dibangun oleh 4 pilar ya. Yang terakhir, yang pertama Pak, An-Nahdlatul Ulama. NU memproduksi ulama sudah banyak. Ya. Jadi santri ngaji di mondok di pondok pesantren, lulus jadi kiai sudah banyak. Kemudian yang kedua adalah An-Nahdlatul Risalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah An-Nahdlatul Siyasah. Jadi ada jurnalistik dan juga ada politik. Jadi NU itu memproduksi jurnalistik dan memproduksi politikus yang hebat. Ya. Kemudian yang terakhir oleh Mbak Hasim itu disebut sebagai An-Nahdlatul Tujar. Jadi NU itu dibangun oleh 4 pilar yang namanya An-Nahdlatul Tujar, itu adalah mengembangkan aspek perdagangan. Nah, inilah kemudian teman-teman bahwa kalau Mbah Hasim Ashari itu aja sudah mencanangkan bahwa seorang santri itu harus menjadi pengusaha, menjadi pedagang. Kita sebagai santrinya, kita sebagai umat Islam yang patuh kepada kiai, maka setidaknya kita meneladani 4 pilar tadi itu, kita ambil salah satu pilar yang terakhir adalah An-Nahdlatul Tujar. Nah, ini harus terinternalisasi pada diri santri. Jadi ada motivasi spiritual, ada motivasi profesional. Jadi bagaimanapun seorang santri itu harus bisa menjadi seorang pengusaha. Kalau sudah jadi pengusaha, maka dia akan wibawanya tidak hanya secara moral, tetapi juga secara ekonomi. Jadi orang kalau sudah wibawa ekonomi itu kan takut, apalagi santri, ya. Jelas kalau sudah santri itu sudah wibawa ekonomi itu, wah, insya Allah pasti dermawan lah. Ya, pasti suka berbagi, sedekah, amal jari pasti. Nah, di tempat kami di pesantren Mandiri itu santri selain ngaji juga kita ajarkan wirausaha. Supaya apa? Pada saat pulang mereka kita wajibkan bukan meminta uang kepada orang tuanya, tetapi memberikan kepada orang tua. Jadi modelnya dibalik. Kalau dulu itu santri itu bayar ke pondok pesantren, ke kiainya ya, ke pondok pesantren. Sekarang modelnya harus berubah. Bagaimana pondok pesantren harus bisa mengajak santri supaya berpikir bahwa santri pulang itu bukan meminta, tetapi santri pulang itu adalah memberikan sesuatu kepada orang tua. Dan ini kalau dilakukan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100 pesantren yang ada, saya yakin stigma masyarakat kepada pesantren itu akan terbelalak matanya bahwa pesantren itu selain menjadi pusat pengembangan keilmuan di bidang ilmu agama Islam, ternyata pesantren itu adalah pusat perdagangan. Jadi inilah yang kemudian tadi yang di awal sudah saya sampaikan, doa kita setiap hari itu bisa terrealisasi pada saat seorang santri itu fasih dalam beragama dan fasih dalam dunia usaha. Ini akan bisa menjawab doa kita, Rabbana atina
dunia hasanah loh, di dunia hasanah, mintanya kan hasanah di dunia, wa fil akhirati hasanah, jadi di akhirat juga minta kebaikan. Bagaimana di akhirat bisa baik? Maka di dunia ini adalah jembatannya. Jadi kita dengan harta yang kita miliki, dengan ekonomi yang kita miliki, kita taburkan, kita bagi-bagikan, kita sedekahkan, kita akan menjadi jalan kita untuk bahagia di akhir. Jadi doa yang kita bacakan setiap hari itu akan terjawab kalau kita meneladani dari aspek religi dan aspek ekonomi. Ini yang bisa saya sampaikan, Mas Umar. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, dan monggo nanti pasca pandemi kita bisa berdiskusi di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri, mendiskusikan banyak hal, utamanya bagi teman-teman mahasiswa ya tidak hanya teori, tetapi Mukmin Mandiri langsung praktek berdagang. Maka itu yang bisa saya sampaikan, Mas Dayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya ya, bagaimana jika yang diperjualbelikan ketika bulan Ramadan itu sesuatu yang berhubungan dengan game seperti skin ML, chip, dan lain-lain? Apakah hal-hal tersebut itu juga termasuk perspektif ekonomi dan juga perspektif religi? Mengingat menjual hal-hal tersebut itu ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Sudah. Ya. Terima kasih Mas Fahmi, ini luar biasa. Jadi ini yang saya harapkan ada diskusi. Apapun pada saat bulan suci Ramadan yang itu bisa kita gali, bisa menghasilkan secara ekonomi, itu lah yang kemudian saya sebut sebagai potensi ekonomi, potensi Ramadan dari perspektif ekonomi. Jadi bisa menghasilkan sesuatu yang itu sifatnya adalah ekonomis, maka kita berhasil menggali potensi Ramadan. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian dengan kita kalau memperjualkan game yang itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya, kan begitu ya Mas ya? Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Bukan hanya game Mas yang punya dampak positif dan negatif. Terus sampai beli sarung itu loh juga ada dampak positif dan negatif loh. Ya, kalau sarung itu dipergunakan untuk kita mantep dengan Gusti Allah, kita sholat beribadah kepada Allah, itu akan mendapatkan dua manfaat. Satu, pahala yang dipergunakan, yang dipakai oleh orang yang membeli itu. Yang kedua adalah mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Lah, sarung pun juga bisa berdampak negatif kalau orang belanja sarung untuk dijadikan ninja-ninjaan buat merampok. Nah itu juga punya dampak. Jadi bukan hanya game yang punya dampak positif dan negatif. Ya, paham ya Mas saya ya? Sehingga menurut saya adalah kita sebagai seorang mukmin yang cerdas akan menangkap sebuah potensi Ramadan dari perspektif ekonomi yang kemudian ada balutan religi. Itu adalah kita coba tangkap peluang ekonomi yang itu bernilai ibadah. Paham maksud saya ya? Kalau di pikirannya itu adalah bahwa dengan game ini adalah menjadi syiar saya, dakwah saya, maka saya akan bisnis game karena banyak orang yang menggunakan game. Misalnya game yang bisa menyemangati orang beribadah. Wah, itu keren. Kenapa tidak kita tangkap kalau memang ada aplikasi game yang seperti itu? Paham ya maksudnya ya? Yeah. Aplikasi Zoom ini saja, Zoom loh ya, Zoom yang kita gunakan sekarang, ini punya dampak positif dan negatif kok. Kalau kita pergunakan untuk aktivitas kajian pada sore hari ini, positif dampaknya.
ya, apa? Ada ruh nilai keilmuan di situ. Ada nilai-nilai ilmu yang bisa kita dapatkan pada saat dipergunakan untuk kajian. Tapi kalau Zoom ini dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, misalnya dalam tanda kutip, tidak perlu saya sebutkan, ya, disensor, ya sama saja. Jadi jangan dikira hanya game yang punya dampak positif dan negatif. Termasuk berjualan tadi yang sudah saya sampaikan, sarung pun juga punya dampak positif dan negatif. Nah, maksud saya, sehingga mukmin yang cerdas itu adalah kalau kita mau menggali potensi Ramadan, coba kita gali potensi dari Ramadan dari sisi ekonomi itu apa, yang kira-kira bisa mengantarkan kita itu bisa berdaya pasca Ramadan. Itu yang paling penting. Kalau hanya pada saat Ramadan toh, itu sama aja dengan kita magang, latihan. Tapi kalau harapan kita itu adalah pasca Ramadan, maka mulailah kita di bulan Ramadan ini mengetes apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pasca Ramadan apa yang diinginkan. Coba teman-teman kalau kita gali kembali sebelum kita bicara soal Ramadan, lebih jauh tentang Ramadan. Kalau kita menggali potensi bulan haji, kalau sudah bulan haji datang, apa yang terjadi, Mas? Yang namanya pembelian tasbih itu, tahu ya tasbih ya, yang diputer klotak itu laku terjual dengan kencang. Nah, pada saat non bulan suci Ramadan, pada saat di luar bulan haji, pertanyaannya bagaimana bisnis ini, bisnis peralatan haji dan makanan, jajanan oleh haji ini tetap bisa terjual. Maka kemudian dia akan berpikir bagaimana mendesain bisnisnya, mendelivery produk yang dijual itu dengan inovasi-inovasi. Ya, bahwa manusia ini sebenarnya ditakdirkan oleh Allah itu adalah menjadi manusia yang selalu berpikir. Nah, inovasi itu adalah produk dari uang, pemikiran dan kreativitas itu adalah aplikasi dari inovasi yang kita canangkan. Nah, kembali lagi pada potensi Ramadan, sebenarnya banyak hal selain tadi yang sudah saya sampaikan, itu yang bisa kita gali secara ekonomi. Misalnya kita memulai bisnis ini laku keras pada saat bulan suci Ramadan, ya Mas ya, laku keras pada saat bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, pasca Ramadan masih bisa laku nggak ini? Nah, kemudian muncullah seorang pengusaha yang kritis itu pasti berpikir, sepanjang orang itu malas nyuci kendaraan, pasti laku. Nah, itulah kita harus bisa melihat peluang bisnis itu dari sebuah kebutuhan. Tidak boleh kita dengan kreativitas kita paksakan, kita jual. Yang terjadi adalah penumpukan barang. Saya nggak bisa, Pak, saya memenuhi kebutuhan orang-orang itu. Saya nggak punya keterampilan di situ. Saya itu punya keterampilan membuat rajutan, peci rajut dari bahan rajutan. Saya disuruh bikin apa, nggak bisa, Pak. Saya hanya bisa buat peci dari bahan rajutan. Nah, ini kalau diterapkan di zaman sekarang ya nggak laku, Mas. Sekarang yang dibutuhkan masyarakat itu adalah banyaknya masker, hand sanitizer, itu peluang itu. Makanan takjil, ini untuk bulan Ramadan, itu laku keras. Coba Mas ke tempat makanan takjil, orang jualan pasar sore, lalu datang bawa peci yang itu hasil rajutannya Mas, karena punya kreativitas membuat itu. Laku nggak kira-kira? Susah. Kenapa? Karena tidak menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, artinya apa? Kita dalam berbisnis pun tidak boleh ego, tetapi harus berbasis utilitas. Apa berbasis utilitas? Berbasis utilitas itu adalah berbasis kebutuhan masyarakat. Itu yang masanya yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada yang mau didiskusikan, silakan.
Mas Yahya, silahkan. Oke Mas. Itu akibatnya mungkin dari materi yang telah dipaparkan dari beliau tadi, banyak sekali potensi atau peluang usaha atau yang dinilai dari ekonomi transparansi ini. Ramadan Potential ini motivasi melibatkan landasan landasan virtual dan profesional, juga landasan virtual Al-Quran dan Hadis, landasan proses sustainable organisasional. Juga nanti ekonomi, potensi ekonominya ini yang pertama ada juga yang fokus bagaimana seorang pengusaha atau yang ingin masyarakat bisa fokus pada dunia usahanya. Yang kedua ada juga edukasi, bagaimana seorang itu bisa berpikir sistematis dan juga terbuka melihat peluang usaha dalam bulan Ramadan, dan juga reorientasi segmentasi pasar, melahirkan juga bakal produk bisnis yang berorientasi juga potensi dari segi ekonominya ada new economic network, melahirkan jaring ekonomi baru, ini bisa silaturahmi antar sama muslim. Dan juga yang terakhir motivational spirit entrepreneurship, bagaimana melahirkan spirit baru dan praktik filantropi berbasis produktif ekonomi. Juga yang selanjutnya pada perspektif religi, jadi kita bisa yang pertama kualitas iman dan takwa, untuk secara langsung kita takarrub ilallah, bagaimana cara kita sebagai umat muslim ini mendekatkan diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan juga kualitas hidup profesional untuk lebih memperbaiki iman dan takwa kita sebagai umat muslim. Selanjutnya juga ada hablum minallah wa hablum minannas, bagaimana cara kita untuk selalu mengumpulkan kualitas hubungan dengan Allah dan juga bermuamalah yang sesuai dengan pernyataan dan ekonomi positif. Selanjutnya ada juga sunnah dan amaliyah, bagaimana cara kita agar terus sadar diri dahsyatnya, bagaimana betapa dahsyatnya amaliyah Ramadan ini bisa meningkatkan kualitas iman dan serta takwa kita. Yang terakhir mewujudkan impian, bagaimana doa yang selalu kita aturkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini bisa mewujudkan impian bagaimana cara kita hidup di dunia agar lebih baik, begitu juga dengan di akhirat. Mungkin sedikit rangkuman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin untuk ada satu kata yang ingin disampaikan di sini. Oke Mas Yahya, terima kasih. Sebelum saya meninggalkan ruang virtual, pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa bulan suci Ramadan ini adalah satu bulan yang luar biasa, sebagai bulan yang penuh dengan momentum yang baik untuk bisa kita gali potensinya dari aspek religi maupun dari aspek ekonomi. Bahwa Ramadan tidak hanya menampilkan aspek ritual ibadah ilahiyah kita kepada Allah, tetapi pada saat bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mengajarkan kita untuk kita bisa lebih baik hubungan kita dengan sesama manusia yang dijembatani dengan perniagaan. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di bulan suci Ramadan, saya yakin teman-teman yang sungguh-sungguh pada saat mengikuti kajian-kajian ekonomi yang diniatkan dengan mencari ilmu, saya yakin insya Allah teman-teman
pasca Ramadan akan memiliki dan mendapatkan derajat ilmu dari Allah Sang Pemberi ilmu. Dua hal ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.